Ini kita akan membahas materinya mengenai keterbagian dan aritmatika modulo. Nah, keterbagian ini sudah dipelajari dari SD, yaitu pembagian dua buah bilangan. 6 dibagi 2, 6 dibagi 3, gitu ya. Itu pembagian dua buah bilangan. Tetapi namanya itu agak beda aja dibikin. Namanya keterbagian. Jadi kalau di materi kita namanya keterbagian, tapi intinya itu adalah pembagian dua buah bilangan, gitu ya. Nah, bilangan apa yang dibagi? Yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Negatif tak Dari hingga negatif tak hingga hingga sampai positif tak hingga. Iya, dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga, gitu ya. Jadi nanti yang kita bagi itu adalah bilangan-bilangan bulat, eh gitu ya. Nah, bilangan bulat pun sudah pada tahu lah ya, bilangan bulat itu ya bilangan yang tanpa ada desimal, tanpa ada pecahan. Itu bilangan bulat. Jadi kalau udah bilangan 8,5, 7,5, 8,0, 8,25, 25 ya. Nah, itu berarti bukan bilangan bulat. Gitu ya. Kalau kita buat dalam garis bilangan, kan biasanya kita bikin 1, 2, 3, ke kiri 0, min 1, min 2, min 3. Nah, itu tuh adalah bilangan bulat yang kita bikin. Tapi sebenarnya di garis bilangan itu adalah bilangan real, himpunan bilangan real harusnya di garis bilangan itu. Tetapi yang dimunculkan adalah bilangan bulat, ya. Nah, lalu kita masuk ke pembagiannya, yaitu keterbagian tadi yang sudah disebutkan. Nah, yang keterbagian ini kita akan membagi bilangan bulat, antara bilangan bulat. Misalkan, ini definisinya ya, misalkan A dan B bilangan bulat, syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Berarti A ini pasti dia akan menjadi yang membagi. Gitu ya, misalnya 6 dibagi 2, berarti yang membagi itu adalah duanya. Nah, syaratnya yang membagi itu tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena akan menghasilkan eh, Akan menghasilkan. tidak tidak terdefinisi. Iya, terdefinisi. tidak terdefinisi ya nilainya ya. Makanya ketika dalam pecahan, dalam pembagian, penyebutnya tidak boleh, atau yang membagi itu tidak boleh sama dengan 0. Karena hasilnya tidak ada, tidak terdefinisi kayak gitu ya. Nah, A habis membagi B. B dibagi A atau B habis dibagi A. Nah, ketika ada pernyataan itu, pernyataan ini, jika terdapat bilangan lain yang disimbolkan dengan C, demikian sehingga B itu sama dengan A dikali dengan bilangan yang sembarang itu. Artinya ruas sebelah kiri akan sama dengan ruas sebelah kanan ketika A ini kita kalikan dengan suatu bilangan. Gitu ya. Misalnya 6 dibagi 2. Berarti kan kalau kita baca berdasarkan pernyataan ini, 2 habis membagi 6 atau 6 habis dibagi 2, kayak gitu kan. Kalau kita nyatakan dalam persamaan seperti ini, berarti 6 sama dengan 2 dikali berapa sih yang hasilnya dia tuh sama dengan 6 kayak gitu. Berapa? 2 dikali 3. Iya. Berarti 6 sama dengan 2 dikali berapa sih di sini? Yang hasilnya itu sama dengan nilai 6. Berarti C di sini kan dibilang bilangan bulat nih. Maka yang memenuhi C itu adalah 3. Kayak 3 itu adalah bilangan bulat juga. Gitu ya. Jadi ketika dibilang 2 ini habis membagi 6, berarti tanpa ada sisa. Gitu ya. Tetap ketika memenuhi, bisa kita ubah dalam bentuk persamaan ini. Seperti itu. Ya. Nah, dalam notasi keterbagian, nih keterbagian notasinya dibuat seperti ini. Ini garisnya garis lurus ya, bukan garis miring. Yang kita tahu kan biasanya pembagian itu kan dibuat seperti ini nih. 6 garing
2, kayak gitu kan? Atau 6 dibagi 2. Nah, ini kan artinya kan 6 itu dibagi 2. Tetapi dalam keterbagian notasinya itu seperti ini. A ini habis garisnya garis lurus, habis membagi B. Atau kita baca B ini habis B ini habis dibagi oleh A. Gitu. Jadi kalau yang ini pembagian 6 dibagi 2, kita ubah dia dalam bentuk notasi keterbagian, kita bikinnya gimana? 2 habis 2 habis membagi 6. 6. Bikinnya garis lurus ya, bukan miring, bukan dibikin seperti ini. Bukan dibikin seperti ini, tapi garis lurus. Dan itu dibuatnya 2 dulu baru 6. Dan ini arti ini sama dengan yang 3 ini. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa ya. Bukan berarti bentuknya ini 2 ini dibagi 6, bukan ya. Tapi 2 ini yang membagi 6. Habis membagi. Ya. Oke, kita lanjut. Contohnya, 4 habis membagi 12. Benar nggak 4 habis dibagi 12? Benar. Benar. Kenapa bisa kita katakan benar? Karena kita bisa mengubah bentuk ini menjadi bentuk persamaan nih. Berarti 12 sama dengan 4 dikali berapa sih? Yang dimana kita bisa mengalihkan dengan suatu bilangan bulat, hasilnya sama dengan 12. Ada nggak? Oh ada. Dia dikali dengan 3. Gitu ya. 4 dikali 3 kan 12. Tetapi bagaimana kalau 4 habis membagi 13? Benar nggak? Salah. Kenapa salah? Karena menghasilkan bilangan yang berkoma. Iya. Jadi yang Ibu sebutkan tadi kan 4 habis membagi 13, benar atau salah? Salah ya, karena tidak ada bilangan bulat yang dikalikan dengan 4, hasilnya 13. Tidak ada. Sehingga pernyataan ini salah. Berarti harusnya kita bikin coret seperti ini yang menyatakan dia tidak habis membagi 13. Seperti itu ya. Intinya habis membagi itu A-nya yang membagi itu harus bisa kita kalikan dengan suatu bilangan bulat. Kalau 3,25 ini kan bukan bilangan bulat ya. Bukan bilangan bulat. Kalau yang berkoma-koma ini bukan bilangan bulat. Syaratnya harus bilangan bulat. Misalnya lagi nih. 5 apakah habis? Ini apakah ya? Ini belum tahu benar atau salah. Apakah habis membagi 24? Enggak. Enggak. Ya, Bu. Harusnya tandanya tidak Tidak. habis. Ya, Harusnya dicoret dikit gitu ya. Yang menyatakan bahwa dia tuh nggak habis. Ini anggap aja lurus ya. Ya, Bu. Bu. Ya. Nah, gitu. Berarti menyatakan bahwa 5 ini tidak habis membagi sama 24. Kenapa? Karena tidak ada bilangan ya yang dikalikan dengan 5 hasilnya 24. Ini tidak ada bilangan bulat. Berarti tidak ada bilangan bulat yang dikalikan dengan 5 hasilnya 24. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Berarti ini nanti tambahkan B habis dibagi ya. Habis dibagi. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, ketika dia ada coret di garis lurus itu artinya A tidak habis membagi B. Ketika tidak ada coret, berarti dia habis membagi B. Gitu ya. Bisa dibedakan? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Silakan dicoba apakah ketika contoh ini benar. Silakan dicoba. 5 apakah habis membagi 30? Iya. Benar. Habis, Kenapa Bu. bisa kita katakan benar? 5 dikali 6. 5 dikali 6 dapatnya 30. Iya, 6 itu adalah bilangan bulat. Oke ya, benar ya.
Nomor 2. Benar. Kenapa benar? 7 dikali 3 bilangan bulat. hasilnya min Dikalikan dengan min 3. Ya, dikalikan min 3. Min 3 itu adalah bilangan bulat. Bulat. Nomor 3. Apakah dia Tidak. habis terbagi atau tidak habis terbagi? Benar, benar. Benar. Benar, benar. Kenapa bisa benar, Fikri? Karena tidak di Karena karena 8 tidak bisa dibagi 27. ya, lalu kalau kita menyatakan dengan persamaan yang tadi kita ubah itu 27 sama dengan, ada nggak bilangan bulat yang kita kalikan dengan 8 Tidak ada, Bu. yang hasilnya 27? Tidak ada. Tidak ada ya. Maka ketiga contoh ini benar ya. Nyambung ada yang itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kami ya. Bisa. Oke, kita lanjut. Ini masuk ke istilah dalam keterbagian. Jadi ketika bentuknya seperti ini, sebenarnya bukan hanya yang Ibu sebutkan 2 tadi, A habis membagi B, B terbagi A atau dibagi A, ternyata masih banyak lagi ya. Jadi A itu adalah faktor dari B, A adalah pembagi B, B adalah kelipatan dari A. Ini adalah istilah keterbagian. Gitu ya. Jadi kalau ketemu seperti ini ya artinya A habis membagi B atau A dibagi B gitu ya. A habis membagi B. Oke, kita lanjut. Nah, istilah keterbagian yang lain, kalau tadi kan kita tahu bahwa A habis membagi B itu kan bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan ya, yaitu B sama dengan A dikali dengan sesuatu bilangan, yaitu bilangan bulat. Dan harus bilangan bulat kayak gitu. Nah, kita tahu A, B bilangan bulat, K juga bilangan bulat. Nah, K ini ada istilahnya juga. Nah, ini dia istilahnya. K itu juga disebut sebagai hasil bagi dari B oleh A. K itu adalah faktor dari B yang menjadi komplement atau sekawan. Sekawan A. Lalu A dan K adalah pembagi-pembagi sekawan. Seperti itu. Bisa dipahami lah ya, sekawan ini ya. Jadi ketika A membagi B, hasilnya sama dengan A membagi B hasilnya adalah K. Lalu K membagi B hasilnya adalah A gitu ya. Jadi dia pembagi-pembagi sekawan kayak gitu. Oke, kita lanjut ke teorema. Jadi teorema yang berhubungan dengan keterbagian ada beberapa nih. Nah, terkait teorema, kalau definisi itu kan tidak perlu lagi kita buktikan nih. Kalau teorema perlu kita buktikan, walaupun sebenarnya dia teorema itu nilai kebenarannya adalah benar ya. Tapi kita perlu membuktikan. Nah, teorema ini bisa kita buktikan dengan bantuan definisi yang sudah diketahui atau teorema yang berkaitan yang sudah terbukti benar gitu ya. Nah, ketika bentuk teorema pertama ini bentuknya jika maka, ini disebut dengan implikasi gitu ya. Berarti jika P maka Q seperti itu. Pembuktian pun sudah dipelajari juga di logika. Jadi ketika bentuknya implikasi, berarti kita bergerak dari kiri ke kanan kita membuktikannya. Berarti kita punya yang diketahui itu dari kiri dan kita ingin mendapatkan yang sebelah kanan seperti itu ya. Nah, yang di sebelah kiri P-nya yaitu dimulai dari A, B, C merupakan elemen dari bilangan bulat. Lalu ada lagi yang diketahui. A ini habis membagi B. Dan diketahui lagi, B itu habis membagi C. Maka A ini juga habis membagi C. Nah, berarti kita sudah punya yang diketahui itu ya ini. Berarti inilah yang kita gunakan untuk mendapatkan ini. Tadi Ibu bilang kalau untuk membuktikannya gunakan definisi. Karena sebelumnya sudah dijelaskan definisi dari keterbagian, berarti kita ubah
A habis membagi B itu kita ubah bentuknya jadi persamaan. Maka A habis membagi B, B sama dengan A kali C. iya, karena di sini bilangannya disimboli A, B, C, berarti jangan pakai C lagi. Gunakan simbol yang lain, boleh K, boleh M, pokoknya simbol yang lain lah ya. Sehingga tidak nanti membuat kita bingung dalam membuktikannya, gitu ya. Ya, Oke, nah langsung saja. Jadi membuktikannya itu kita gunakan definisi keterbagian tadi. Kita punya keterbagiannya ada dua, ya. Berarti masing-masing ini kita ubah dia menjadi bentuk persamaan. Jadinya seperti ini. B sama dengan A dikali K. Karena ada dua, berarti kita ubah juga dia menjadi persamaan. C sama dengan B dikali M. Nggak mungkin juga kita bikin K di sini K juga ya. Karena ini Ya. kan keterbagiannya berbeda nih. Maka harus berbeda juga simbolnya. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, Bisa. setelah itu kita sudah punya nih yang diketahui persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini mau kita apakan ya kayak gitu. Karena kita harus membuktikan A ini habis membagi C. Kita substitusikan Harusnya di sini substitusikan apa persamaan satu persamaan 1. ke persamaan 2. Iya. Jadi kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Karena bentuk ini adalah bentuk persamaan Linear, persamaan 2. Iya kan? Ini bentuk persamaan 2 kan? C ya, sama dengan M dikali B. Nah, lalu selanjutnya kan B ini kita sepertinya diganti menjadi KA. Berarti KA ini diperoleh dari persamaan satu. 1. Persamaan B sama dengan KA. Iya, B sama dengan KA atau KA sama dengan B gitu ya. Berarti B yang di persamaan 2 ini kita ganti dengan KA, maka berubahlah menjadi seperti ini. Kenapa ya jadi seperti ini ya? Kenapa, ada yang tahu nggak? Jadi M dan K itu dianggap sekelompok kayak gitu ya. Dia sekelompok karena di keterbagian yang pertama ini kan dia dikalikan dengan suatu bilangan baru yaitu K. Lalu yang keterbagian kedua dia dikalikan juga B ini dengan suatu bilangan baru yaitu M. Berarti artinya M dan K ini dia sekelompok gitu ya. Sehingga ketika dia berada dalam satu persamaan seperti ini, dia dikelompokkan menjadi satu gitu. Kenapa harus dikelompokkan? Karena tujuan kita adalah bagaimana caranya bentuknya itu tuh mirip dengan definisi keterbagian yang mau kita cari. Ya. Nah, bisa dipahami ya kenapa jadinya seperti ini ya? Karena dia sekelompok. Jadi dia dia merupakan bilangan sembarang yang diambil tapi dia memenuhi keterbagian ini gitu ya. Dia yang M ini berasal dari persamaan 2, sedangkan K ini berasal dari persamaan 1. Setelah itu digabungkan. Dua buah bilangan bulat ketika dikalikan hasilnya adalah bilangan Bulat. bulat. Artinya sifat dari bilangan bulat itu adalah sifat tertutup. Tidak ada kemungkinan bilangan lain. Gitu ya. Itu untuk perkaliannya. Sehingga ketika 2 bilangan bulat, 3 juga bilangan bulat, lalu 2 dikali 3 kan hasilnya 6. 6 juga bilangan bulat ya, kayak gitu. Jadi bentuk yang ini nih, kan jadinya seperti ini ya. Berarti C sama dengan M dikali K dikali dengan A. Ini adalah satu bilangan sebenarnya kan? Misalnya M-nya itu 2, K itu adalah 3, dikalikan nih hasilnya 6. Kan dia jadi satu angka gitu ya. Maka ketika bentuknya seperti ini kita ubah dia menjadi bentuk keterbagian. Maka jadinya adalah MK. A habis membagi C. iya. A habis membagi C. MK-nya dimasuki yang dalam keterbagian. Enggak, dia adalah bilangan yang digunakan untuk membuktikan bahwa A ini habis membagi C kayak gitu. Ya.
Sampai di sini bisa dipahami untuk pembuktian teorema pertama? Bisa, Bisa Bu. ya? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau yang ini? Teorema yang kedua. Teorema yang kedua ini lebih sederhana ya, karena dia hanya satu keterbagian. Tetapi di sini kita akan membuktikan bahwa A ini habis membagi B menjadi A habis membagi M dikali B, kayak gitu. Dan kita pun bergerak dari definisi. Langkah pertama berarti kita kan punya ini ya. Punya ini, ubah dia menjadi persamaan, jadinya apa? A habis membagi B, A sama dengan B kali C. Iya, boleh. B sama dengan A kali C. Iya. A habis membagi B, berarti kan B itu sama dengan A dikali dengan suatu bilangan bulat, yaitu boleh kita simbolkan dengan C, dengan K, atau dengan M. Itu untuk pembuktiannya ya. Oke, nah itu setelah itu kita kalikanlah kedua ruas dengan M katanya. Kita kali kedua ruas dengan M. Kenapa dikali dengan M? Karena kan di sini diminta dia kita membuktikan bahwa A ini habis membagi MB, gitu ya. Berarti kalau kita ubah yang bentuk ini, sebenarnya dia akan berubah menjadi MB sama dengan akan ada suatu bilangan yang dikalikan dengan A. Seperti itu. Ya kan? Nah, makanya di sini dimunculkanlah M ini karena kan harus biar sama nih dengan yang mau kita dapatkan. Maka dia dimodifikasi tetapi kita tidak mengubah nilainya. Ingat ya, kita tidak mengubah nilainya. Kenapa? Karena kita mengalihkan kedua ruas. Kita memberikan perlakuan yang sama. B ini dikali dengan M, KA ini dikali dengan M juga. Sama seperti yang tadi. M dengan K dianggap satu kelompok. Bisa dikalikan langsung, maksudnya dijadikan satu angka. Dan bentuknya itu analog dengan definisi keterbagian. Sehingga kalau kita pisahkan biar terlihat, maka MB itu sama dengan MK dikali A. Ini suatu bilangan, boleh kan MK ini kita ganti dengan simbol menjadi satu simbol jadi C, boleh. Sorry. Berarti MB sama dengan C, tapi udah kita misalkan MK itu sama dengan C dikali dengan A. Ya. Nah, bentuk persamaan ini kita ubah dalam keterbagian jadinya adalah AC A habis membagi MB. iya, A habis membagi M dikali B, kayak gitu. Kan yang ini nggak masuk dalam keterbagian kita. Karena dia suatu bilangan yang sembarang yang digunakan untuk membuktikan bahwa A habis membagi MB ini, kayak gitu. Jadi ini nggak dimasuki dalam keterbagian, notasi keterbagian ini, gitu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini yang diketahui, jadi sebelum maka itu berarti kan yang diketahui ya. Kalau dalam soal cerita kan diketahui panjangnya berapa, lebarnya berapa, tentukan luasnya kayak gitu ya. Nah, kalau yang di teorema ini yang diketahui adalah kalimat yang sebelum kata maka. Itu adalah apa namanya ya? Alat kita yang kita gunakan untuk membuktikan kalimat setelah maka. Gitu. Nah, di sini keterbagiannya itu ada dua bentuk. A habis membagi B, A habis membagi C. Pembuktiannya sama, kita juga membuktikan dengan menggunakan definisi. Berarti masing-masing ini kita definisikan. Ubahlah bentuk ini menjadi persamaan, yang dimana A-nya itu dikali dengan K,
Sedangkan kalau yang ini A-nya itu dikali dengan M. Itu baru mana? Itu baru mana? Iya, ya. Oke, jadi kalau untuk keterbagian yang pertama ini bisa kita nyatakan dalam bentuk persamaan B sama dengan A M dikali A. K. A, Yang ini, C sama dengan A dikali M. iya, A dikali dengan M. Nah, kita disuruh membuktikan nih, A ini habis membagi B ditambah C. Kira-kira yang diketahui itu mau kita apakan ya? Biar hasilnya jadinya seperti ini. Karena ini satu persatu ya yang kita lakukan ya, bukan satu langkah itu langsung dapat tiga-tiganya, enggak. Substitusi Iya, jadi diapakan? kita substitusi B atau C ke persamaannya, Bu. Ya, jadi kita punya definisinya tadi sudah. Setelah itu A habis membagi B ditambah C. Berarti B ditambah C ya, ingat ya, B ditambah C. Kalau disubstitusi, kan di sini kan A ditambah C nih. Tadi definisi kita kan B itu sama dengan A dikali K. Yang C-nya A dikali Dikali M. M. Berarti gimana biar muncul B tambah C itu? Ini dianggap persamaan pertama nih. Ini persamaan kedua. Diapakan biar muncul B tambah C? Biar muncul B tambah C itu diapakan? Persamaan itu Substitusi. di Substitusi. Jumlahkan. dijumlahkan ya. Berarti B tambah C, berarti ruas sebelah kiri B tambah C, ruas sebelah kanan bentuknya adalah 2A tambah K tambah M. hmm? Kan beda apa namanya tuh? Simbolnya beda. Berarti ruas sebelah kanan adalah AK A, ditambah K dengan tambah C. Dikurang A. C. Yang ini B tambah C kan dijumlahkan. Berarti kan ruas sebelah kanan juga dijumlahkan dong. Iya. Berarti B tambah C yang sebelah kanan juga AK ditambah AM. iya AM. Oh, iya. Iya, sudah terbayang nggak? Bayang, Bu. Nah, setelah itu bentuk yang masih AK ditambah AM itu tuh kita apakan sih biar dia itu bentuknya mirip seperti persamaan keterbagian. Dan jadinya seperti ini nih. Kecil dikit. Tadi kan sudah kita tambahkan nih, B ditambah C sama dengan AK ditambah AM. Diapakan lagi nih? Biar bentuk itu sama dengan persamaan keterbagian secara umum. A-nya dikeluarin, Bu. Iya benar. Dek, jangan. A-nya itu dikeluarin. Dikeluar. Iya benar. Berarti A-nya itu karena masing-masing suku itu punya A kan? Berarti K Iya. ditambah. M. Berarti B ditambah C itu sama dengan A dikali K ditambah M. Yang dalam kurung ini, perhatikan dalam kurung ini, ketika dua buah bilangan, dua buah bilangan, ya, dua buah bilangan bulat, ketika ditambahkan hasilnya adalah Bilangan bulat. bilangan bulat, gitu. Jadi bentuk ini nih sudah mirip dengan persamaan yang secara umum AC. itu, gitu ya, yang persamaan B sama dengan A dikali K itu. Walaupun K yang di sini cuman K aja, tapi di sini K tambah M, intinya dia bilangan bulat juga kayak gitu. Iya kan sama-sama bilangan Bulat. bulat. Nah, sehingga bentuk yang ini kita ubah dalam keterbagian jadinya adalah A
Habis membagi B ditambah C. Iya, habis membagi B tambah C. Nah, silakan coba yang A habis membagi B dikurang C. Silakan dicoba. Sama seperti yang tadi itu ya. Berarti dikurangkan. Udah, Bu. Sudah? Udah. Oke, coba yang menyebutkan. Yang lain sudah? Anteng, udah ada Anteng? Sudah nggak Anteng? Belum, Bu, belum. Belum. Sama seperti yang tadi ini, berarti tandanya aja yang diubah. Berarti yang di atas tuh, ya ya, ya. Di atas yang ini, yang di atas yang ini. Yang nomor 2 ini kan pengurangan nih ya. Di kamar aja Kak ya. Nah, yang tanda tambah ini berubah menjadi pengurangan aja semuanya. Selesai. Nanti berubah jadi kurang juga di sini. Ada ya nggak yang mau menyebutkan? Kemi. Coba Anteng aja lah. Coba Anteng sebutin Teng. Dia sama dengan yang ini. Berarti Anteng tuh sebutin yang ini, tapi ganti plusnya menjadi negatif. Menjadi pengurangan. B kurang C. B kurang C. B kurang C sama dengan AK kurang AM. Ya, lalu Sama dengan A. Tidak, kali tidak. Iya, ya, Kali K kurang M. iya, K kurang M. Lalu B kurang C sama dengan A kali K kurang M. nah, bentuk ini ubah menjadi keterbagian. Maka jadinya A habis dibagi B kurang C. iya, Bisa. selesai, bisa kan? Nah, gitu ya. A habis membagi B dikurang C. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Padahal bentuknya tuh dia lebih tidak sederhana seperti yang ini ya, yang kita lihat dari definisi. Nggak apa-apa, intinya itu adalah dia bilangan bulat juga yang ini. Ini juga bilangan bulat. Karena kan B dikurang C tetap bilangan bulat. Gitu. Oke, tutup ya panas ya. Nah, lalu kalau perkaliannya, coba perkaliannya eh apa ya? Cewek lah lagi ya. Coba Nahlatul. Coba Nahlatul yang nomor 3. B dikali C Iya, B dikali C. sama dengan AK kali AM Lalu keluar deh. sama dengan Tunggu. AM. Lalu sama dengan A kali KM. A kali K kali M. B kali C sama dengan B kali C sama dengan A kali KM. A kali K kali M. sorry bentar. Oh, langsung ya, Bu. Berarti A kali K kali M sama dengan sama dengan
sama dengan A kali A kali Gimana tuh? Benar seperti itu. Coba yang lain dicek ya. Oke, gimana? Benar? Benar. Ya, benar ya. Kenapa nggak A kuadrat di sini? Enggak. Ah, tinggal keluarin aja. Nah, Beda jenis, beda variabel. Mm-mm. Jadi karena kan walaupun dia dikuadratkan dia tetap bilangan bulat ya. Jadi bentuk ini tetap A dikali KM ya. Berarti setelah itu kita ubah dia menjadi bentuk keterbagian. Maka jadinya adalah A habis membagi B. BC. habis Ya. Bisa ya, bisa dipahami ya. bisa Ibu. Nanti ini sebenarnya di dalamnya itu dalamnya di belakang ini sudah ada pembuktiannya sih, nanti Ibu perbaiki ya. Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau bentuk yang ini hmm, sama sih ya prinsipnya ya. Nanti silakan dipahami ya. Oke, lalu yang teorema 5. Teorema 5 ini kan tidak ada pembuktiannya nih. Ini dijadikan tugas ya. Tapi dikumpul di pertemuan kelima ketika kita kuis. Ya, khusus untuk yang ini. Jadi ada teorema 5, ada I1 sampai I7. Silakan dicari pembuktiannya. Lalu kita masuk ke teorema Euclidean. Nah, di mana di sini masih juga membahas mengenai pembagian dua buah bilangan. Tetapi pembagian dua buah bilangan itu karena kita tahu bahwa tidak semua bilangan ketika dibagikan selalu habis, benar ya? Bisa jadi dia tidak habis. Nah, ketika dia tidak habis itu, maka ada yang bersisa. Nah, di teorema inilah yang memunculkan sisa dari pembagian tersebut. Nah, kalau tadi kan A habis membagi B, itu dinyatakan dengan B sama dengan A dikali dengan K. Ya, A dikali dengan K. Ini kan artinya habis, tidak ada sisa nih, sisanya nggak ada di sini. Sedangkan berdasarkan teorema ini, M dan N bilangan bulat, dan ini tidak boleh lebih kecil dari 0, dia harus lebih besar dari 0, artinya positif. Ketika dia dibagi, eh, dan bisa jadi ada yang bersisa pembagiannya itu, atau hasil pembagiannya itu bersisa. Nah, itu dinotasikan dengan bentuk seperti ini. M sama dengan N dikali Q ditambah R. Syaratnya R itu rentangnya dari 0 sampai N. 0-nya masuk, tapi N-nya nggak masuk. Kayak gitu. Ya. Atau kalau kita ganti simbolnya dengan A yang tadi, berarti A dan B, biar sama ya. B, di mana B-nya itu lebih besar dari 0. Sorry. A-nya lebih besar dari 0 ya. Maka kita nyatakan bentuknya ini menjadi B sama dengan A dikali dengan K ditambah dengan sisanya. Kalau kita mau samakan dengan definisi keterbagian tadi, ya bisa kita tulis seperti ini. Sudah diketahui, sudah dimunculkan bentuk bagian sisa pembagiannya.
Dan perlu diingat bahwa sisa itu dia terbatas, bukan bilangan bulat saja, tapi dia dibatasi di antara 0 sampai lebih N. kecil dari N. Seperti itu. Silakan ditulis persamaan ini, karena kita akan menggunakan bentuk persamaan ini untuk contoh selanjutnya. Bisa. Sudah? Sudah ya? Kan di sini dibilang jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q atau K atau simbol yang lain boleh, nggak harus ini ya, tapi pokoknya intinya dia adalah bilangan bulat yang dimana dia memenuhi ketika dikalikan dengan N, lalu akan bersisa dan ditambah dengan sisa, dan hasilnya ini akan sama dengan M, gitu ya. Nah, bilangan bulat unik Q dan R merupakan sisa, sehingga bentuk persamaannya adalah bentuknya seperti ini. Oke, bisa dilanjut? Kita lanjut. Contoh yang pertama, di sini kalau berdasarkan teorema tadi kan sudah langsung dimunculkan bahwa M itu dibagi N, gitu ya. Berarti M-nya di sini adalah 1987, N-nya nanasnya, N ya, 97, gitu ya. Berarti tanda ini, tanda yang garis miring ini adalah pembagian biasa yang kita gunakan, bukan yang lurus seperti ini. Ya, ini adalah pembagian biasa. Jadi 1987 dibagi dengan 97. Gitu. Nah, kira-kira kalau ini dibagi, apakah habis? Silakan dicoba hitung apakah atau bersisa. Bersisa, Bu. Bersisa. Berarti gimana kita tahu berapa sisanya, berapa apa namanya Q yang bilangan bulat unik itu, maka kita harus mengubah dia menjadi bentuk yang persamaan tadi ya. Yang ini. M sama dengan N dikali Q ditambah dengan R. Syaratnya R itu lebih kecil dari 0, bisa sama dengan 0, lebih besar ya, lebih besar dari 0 atau sama dengan 0, dan dia lebih kecil dari N. Berarti artinya untuk contoh pertama ini, R itu kemungkinannya adalah sampai berapa di sini? Sampai 97. Iya, 97. Ya. Lalu gimana caranya? Ya udah kita masuki aja M-nya, ganti dengan 1987 sama dengan 97 dikali dengan Q ditambah dengan R. 1987 sama dengan 97 dikali berapakah di sini? Q-nya, karena Q-nya itu nggak dibatasi ya. Semua bilangan bulat. Artinya boleh negatif, boleh 0, boleh positif. Dan syaratnya R ini di antara rentang ini. Kira-kira 97 dikali berapa ya? Dikali. Terserah ya, Bu. Coba aja. Terserah, bebas. Kita coba dari 97, karena kan ini kan seribuan ya. Berarti Ya. 97 yang mendekati seribuan itu berarti dikali berapa? Nggak mungkin dikali 10 kan? Enggak, pasti kita di atas Serah 1000. kalau 18 coba dikali 18 berapa hasilnya? 1746. Oke, kita coba ya. Dikali 18 hasilnya adalah 746. 46 ditambah. Kira-kira sisanya berapa nih? Untuk biar sama dengan ini. Dikurangnya aja, ini kurang dengan ini hasil berapa? 241. 241. Apakah ini berada di rentang ini? Tidak. Tidak. Berarti salah. Ya udah, ada kemungkinan kita memilih
Di atasnya atau di bawahnya lagi? Di Di bawahnya lagi. Ya, Di berarti di atasnya bawah. lagi. Di Di atas. atasnya dong ya. Nah, silakan coba cari 97 kali 19 berapa? 18 Pak. 1843. 43. Ditambah, berarti sisanya berapa nih? Silakan dikurangi, ini dikurangi dengan ini. 144. 144. Apakah ini dia berada juga di rentang tersebut? Enggak. Enggak juga, berarti salah. Ya, berarti kita coba lagi. Di atasnya lagi. Berarti dikali dengan Kali 20. 20. Berapa sisanya? 1940. 1940. Berarti di sini, 47. apakah 47 ini berada dalam rentang ini? Iya. Ya, benar. Ya. Nah, artinya tadi kan dibilang bahwa Ki itu adalah bilangan bulat unik katanya. Unik itu bukan berarti bentuknya itu unik, tapi dia adalah bilangan yang hanya satu yang memenuhi membuktikan bahwa 1987 itu dibagi 97 itu sama dengan ketika dia dikalikan dengan 97 ditambah dengan 47 kayak gitu. Nah, jadi dia hanya bilangan satu-satunya yang memenuhi persamaan tersebut, gitu ya. Atau mungkin mau mencoba lagi nih, kita ambil 21, siapa tahu ya. 1987 kita kali 97 kali dengan 21, kira-kira berapa sisanya? Berlebih, Bu. Berlebih. Kalau ini berapa nih? Lebih. Ini berapa? 2000 berapa? 2037. 2037. Kan nggak mungkin di sini negatif, sedangkan R itu paling kecil aja 0 kayak gitu. Makanya ini tidak mungkin. Maka yang benar adalah yang Yang ini, yang ketiga ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lalu kalau nomor 2 gimana? Kalau nomor 2, sisanya berapa kira-kira? Q-nya berapa yang bisa kita kalikan? Berarti perkalian antara 3 dengan suatu bilangan itu pasti nilainya adalah di bawah min 22. Sama seperti yang ini tadi ya. Bahwa nilai yang dikalikan 97 dan dikalikan dengan suatu bilangan Q itu hasilnya pasti lebih kecil dari ini. Kalau lebih kecil dan ketika maksudnya sisanya itu harus berada di rentangan ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini juga lebih kecil ya, ini juga lebih kecil kayak gitu. Nah, kira-kira yang paling dekat lah, yang lebih kecil tapi paling dekat. Kan ini ya, lebih kecil paling dekat. Kalau ini kan jauh, ini juga jauh kayak gitu. Jadi kita pilih yang paling dekat. Nah, Min kira-kira 8, Bu. Min Iya. 8. Min 7 juga. Berarti min 22 sama dengan 3 dikali min 7. berarti min 22 sama dengan 3 Ya, dikali dengan Q ditambah dengan R. Min 22 sama dengan 3 dikali min 7 min 7. Ya, min 7 tambah ditambah 1. min 21 nih. Berarti kalau biar min 2 harusnya ini min 1 dong. Iya. Iya nggak? Kan nggak boleh min. Iya. Kalau R-nya Min itu, 8, Bu. iya, R-nya itu kan di rentangan ini. Sorry, kok Sampai 3. sampai 3. Nggak boleh negatif dia. Berarti ini salah. Maka min 22 sama dengan 3Q ditambah R itu sama dengan min 22 kali dengan min 8 Ditambah 2. Tambah 2. tambah 2 ya? Iya. 24 ya, tambah 2 ya. Berarti min 22 sama dengan min 24 ditambah 2. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Dan ini pun sudah ada jawabannya sih sebenarnya. Nanti Ibu perbaiki. Oke ya, benar ya. R-nya 47. Lalu yang ini R-nya adalah 2 nih. Kita dapatkan 2 juga tadi. Ini 2. Ini juga 2. Ini 47. Mana sih 47 kita? Yang ini
R-nya 47 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk ke PBB? Tidak ada? Oke, kita masuk ke PBB, Tidak, yaitu Bu. pembagi bersama terbesar. Ya, pembagi bersama terbesar itu berarti kalau kata-kata berarti yang paling ya di antara yang banyak itu yang paling terbesar itu yang mana? Pasti yang terpilih adalah satu. Ya, satu yang paling terbesar. Nah, misalkan A dan B bilangan bulat tidak nol, pembagi bersama terbesar atau PBB dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga D itu habis membagi A dan D juga habis membagi B. Sehingga dinyatakan dalam notasi ini, PBB dalam kurung, buka kurung A, B itu sama dengan D. Artinya, pembagi bersama terbesar A dan B itu sama dengan D. Gitu ya, kita langsung masuk ke contoh. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya itu adalah tentukan PBB dari 45 dan 36. Ya. Nah, ketika kita disuruh menentukan pembagi bersama terbesar dari dua bilangan ini, kita tahu pembaginya itu berarti kita kan harus tahu dulu nih 45 faktor pembaginya apa saja, 36 faktor pembaginya apa saja gitu ya. Baru kita pilih pembagi bersamanya dulu kita bentuk, baru kita pilih yang terbesar. Seperti itu langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk yang pertama kita menentukan faktor pembagi 45 berarti kan 1. Habis ya, 45 dibagi 1 Ya, Habis. habis yaitu 45. 45 dibagi 3, 15. Habis. 45 dibagi 5, Habis. 45 dibagi 9, Habis. dibagi 15, Habis. dibagi 45. Habis. Apakah ada bilangan lain? Tidak. Tidak. Inilah yang merupakan faktor pembagi 45 ya. Sedangkan 36, 1 juga, 2 juga, 3, 4, 5 juga enggak? Enggak. 6. 6 harusnya ada ya. Ya, 6, Bu. Iya. Harusnya 6 di sini. 6 ya. 6 lalu 9, 10 juga enggak 10? 12, 18, 36. Apakah ada bilangan lain? Tidak. Tidak ya. Nah, setelah kita sudah dapat faktor pembaginya, lalu kita menentukan faktor pembagi bersama. Artinya bilangan yang sama yang merupakan faktor bilangannya sama ya, yang ada di 45 ada 36 itu 1, 3. 3, lalu 9. 9. Maka ada 3 nih yang faktor pembagi bersama. Nah, sekarang yang diminta adalah terbesar, yang terbesar. Maka 1, 3, 9 yang terbesar adalah 9. 9. Bisa? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa. Nah, silakan dicoba. Oh, itu. Ya, tentukanlah faktor pembagi 465, faktor pembagi 80, lalu tentukan faktor pembagi bersama yang bilangannya sama, ada di 65, ada di 80, baru pilih yang terbesar ya. Silakan dicoba.
Bunda dipanggil. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, coba yang menyebutkan faktor pembagi dari 65. Sudah bisa lah ya. Maksudnya 65 itu habis dibagi oleh berapa sih? Dengan 1 sudah pasti ya, 1. Kalau dia dibagi 2 bisa nggak ya? Enggak, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Dibagi 3, Tidak, Bu. Tidak, Enggak. dibagi 4, tidak. 5, Bu, 5. bagi Dua. 5 ya. Berarti 5 Bu, Bu. belum bisa Bu. Lalu, apa lagi? Kan belajar. 13. 13, 13, Apa lagi? Baca. 65. 65. 65. 65. 65. Kalau dibagi 15 nggak bisa deh ya? Enggak. Bisa ya. Berarti semua yang itu ya. Oke. Nah, kalau 80, 1, 2. 2, Empat, Dua. 5, 5. 8, 5 bisa 5. 10, 5 bisa, Bu. 5. 5. Lalu 8. 8, 10. 10. 20. 16. 16. 11. 16. 16, lalu 20. 20. 20. Kan 8 kali 10, 5 kali 16 ya. 40. 4 kali 20, berarti 2 kali 40. 5. Ya, ini. Terbesarnya 5. Nah, lalu kita menentukan faktor pembagi bersama. Berarti yang sama 5. adalah 1. 1 dan 5. 1 dengan 5. 5. Cuma 2 itu ya. Ya. Berarti 1 dan 5. Maka PBB-nya adalah 5. 5. Dah. Bisa? Bisa. Bisa, Bu. Ibu, kalau kita udah dapat PBB-nya, faktor pembaginya boleh nggak dilanjutin, Bu? Terus sudah dapat PBB-nya, faktor pembaginya nggak dilanjuti. Yang misal yang faktor pembagi bilangan pertama itu udah cukup gitu, Bu. Dan udah nampak di faktor pembagi bilangan. Gitu. Misalnya di faktor pembaginya itu terlihat cuma satu ya. Maksudnya cuma Iya. satu yang faktor pembagi bersamanya ya. Gitu. Gitu kah? Hanya satu bilangan kah? Bagaimana? Terus itu yang terbesar juga, Bu. Boleh, Iya, Bu? boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau teorema ini, kalau tadi kan M dengan N-nya ya, yang dicari pembagi bersama terbesarnya. Nah, ternyata nilai PBB M, N itu atau dari M dan N itu sama dengan PBB N Koma. dan R-nya. Nah, contohnya apa tadi? Contoh kita yang tadi. 1000. Ya, boleh lah yang 1000 tadi ya. 1987. 1987. Ya, Habis Bagi 97. 97. Tadi kita bentuknya adalah 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah tambah 47. 47. Berarti ini adalah M, ya kan? Ini adalah N-nya, ini adalah Q, ini berarti R-nya. Kita mau melihat PBB 1987 ini sama, itu sama nggak dengan PBB 97 dengan 47 gitu. Silakan dicoba cari. Besar banget nih ya. Tapi silakan dicoba. Atau yang kecil aja lah ya. Nanti silakan ini dicoba di rumah ya. Biar cepat.
Coba kita ambil berapa tadi ya? Coba 22. Hmm. 22 Bagi 3. habis membagi 3. Berarti kalau kita ubah dalam bentuk persamaan, berarti 22 sama dengan 3 dikali. Min Nah, 8. ini positif kalau ini positif. Berarti 7. dikali, 7. Dikali 7 tambah 1. iya, tambah 1. Berarti ini 3 adalah kali M, 7. ya ini M, ini N, ini Q, ini R. Kita mau melihat PBB dari 22,3. PBB, iya nggak sih? Ya, 3 dan 1. Udah bisa sih langsung kita lihat. Kita tahu karena PBB yang 3 dengan 1 ini sudah pasti. Sudah pasti 1. Pas ini nilainya adalah 1 nih. Mudah banget kalau yang ini ya. Atau yang mana ya? Coba. PBB 22 dan 3, 3 Bu. Enggak deh. Enggak. 22 dengan 3? Apakah ada 3 dikali berapa hasilnya 22? Enggak, Kan enggak. ada ya. 1 juga, Bu. Ada, Bu. 1 juga. 1 Maka juga. terbukti dia sama. 1. Coba Benar. kita pilih 1. yang bilangannya itu enggak 1. Apa ya? 24, 15. 24. 24 Bagi 3. bagi 3 36. sama aja ya. 24 dengan 8, Bu. 24 dan 8 coba. Berarti Lebih. 24 sama dengan 8 dikali berapa? Ini sudah pasti Kan ya. habis, Coba itu 7 habis, coba. Bu. Coba 7 ya. Ini habis dia. Berarti Berapa itu, Bu? 7 ya? 7. Berarti 7 Tambah 6. 7 dikali. dikali Kalau angkanya masih Kali 1. 3 Bu. ditambah Tapi 3. kalau 3. angkanya masih Tambah 3. apa namanya? 1 digit kayaknya. Coba dulu ya. Berarti ini adalah M-nya. Berarti kita ingin melihat PBB 24 dengan 7. Lalu PBB 7 dengan masih 1 juga nih. 1 Iya juga, nggak? Bu. Iya, 1 juga ya. 1. 1 juga. Coba dengan 6, Bu. Pada 6. Ya. Habis. 6 habis nggak sih? 6 kan dia 24 kalau 6 ya. dengan 6 habis nggak, Bu? Iya, 24 dan 6 Di- dia nggak ada sisa. Bilangannya lebih besar mungkin, Bu. Bilangannya lebih besar. Coba ratusan coba. Kita ambil berapa ya? Siapa yang mau menyebutkan? 81 dan Coba ratusan. 112, 115, Bu. 124 dengan 12, 124 dengan 6 bisa nggak sih? Kalau 2 digit, yang ini yang pembaginya 24. Habis nggak dianya? Coba dihitung dulu. Habis nggak? Nggak, Bu. Nggak, Bu. Nah, berapa nih kira-kira? Q-nya berapa? 24 kali 10. Kali 5 tambah 4. 5 kali 5. 24 kali 2 berapa? 4 kali 5 tambah 4. 110. Ya, Bu, kali 5, Bu. Kali 5. Sisanya? 4. Iya, sisanya 4 ya. 24 Iya. kali 5 berarti 120 ya. Berarti kalau PBB 124 dengan 5 kayaknya juga sama 1 enggak? Ya, Bu. Ya sama 1 ya. Adalah 1 dianya ya. Nilai PBB yang sama itu adalah 1 gitu. Jadi ketika dia dibandingkan dengan N, R itu ya hasilnya sama dengan 1 ya. Oke, kita lanjut. Setidaknya bisa ya menghitung PBB ya. Enggak, belum. Nah, pembagi bersama terbesar. Gitu. Nah, gimana kalau ini? Ini sudah sama kayak tadi lah, bisa lah nih. Tapi cobalah dulu tentukan PBB 60 dengan 18, PBB 18 dengan 12. Coba ya. Nah, sama. 6, Bu.
Yang lain sudah dapat? 6. Tentukan faktor pembagi dulu. 60 berapa? Apa saja? 18 apa saja? Lalu 12. Satu, dua, tiga, tiga kan 60 masuk. So, 20, 20. Oh iya, 3. 5, Oke, 5, muncul ya. 6. Sama nggak nih? Aduh, Sama, Bu. Kecil. 6. Sama ya. Berarti PBB-nya antara 60 dan 18 adalah 6. 6. Antara 18 dengan 12? 6 juga. 6 juga. Ya, maka terbuktilah bahwa PBB-nya sama, yaitu sama-sama 6. Gitu ya. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Ini apa ya? Oh, ini kalau ini relatif prima. Berarti artinya adalah PBB-nya itu sama dengan 1. PBB-nya sama dengan 1. Nggak ada bilangan yang lain. Berarti sama seperti yang kita cari tadi ya. Iya. Dapatnya 1 semua. Pokoknya ketika dia dicari faktor pembaginya, lalu dicari faktor pembagi bersamanya, baru dipilih yang terbesar. Hasilnya sama dengan 1. Maka itu disebut dengan relatif prima. Gitu ya. Bentar ya, Dek. Sama-sama Mami, sama Mami ya. Udah ya. Berarti contoh yang ini merupakan, apakah ini relatif prima ketiga-tiganya? Relatif prima nggak tiga-tiga ini? Iya. 20 dengan 3, apakah 20. 1, prima? yang sebelah 1. Yang ketiga enggak. Yang ketiga enggak? Iya benar. Yang Ya. ketiga. Berarti yang ketiga ini bukan relatif prima. Kenapa? Karena yang terbesarnya bukan 1, yaitu 5. 5. Seperti itu. Bisa ya? Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Kalau ini jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N, sehingga ketika dikalikan dengan bilangan relatif prima itu dia sama dengan 1. Nih nanti silakan dipahami ya yang ini ya. Biar kita masuk ke materi yang kedua. Jadi ini silakan dipahami sendiri terkait penjelasan ini ya. Oke, kita lanjut ke aritmatika modulo. Nah, modulo ini itu adalah operasi biner untuk menentukan sisa pembagian dari dua buah bilangan. Di slide sebelumnya kita sudah ada keterbagian, yang dimana keterbagian itu artinya tidak ada sisa, ya. Lalu teorema yang menjelaskan bahwa ada sisa itu, ya, berarti ada dua buah bilangan ketika bilangan A membagi bilangan B, ternyata tidak selalu habis, ada bersisa. Nah, sisa itulah yang merupakan nilai modulo. Ya, jadi contohnya ini. 9 modulo 7 itu sama dengan 2. Karena 9 ini dibagi dengan 7. Sisanya adalah 2. Maka nilai dari 9 modulo 7 mod ya. Jadi modulo ini disingkat dengan mod ya. Itu sama dengan 2. 2 ini merupakan sisa dari pembagian. 81 modulo 5. 81 ini dia membagi 5. Ya, membagi 5 itu dia nggak habis. Kenapa nggak habis? Karena yang habis itu adalah bilangan di bawahnya, yaitu 80. Nah, sisa dari 81 dibagi 5, sisanya adalah 1. Maka
81 modulo 5 hasilnya sama dengan 1 yang merupakan sisa dari pembagian. Gitu. Jadi nilai yang di sini ini merupakan nilai sisa. Gitu ya. Misalnya 38 modulo 6 kira-kira berapa sisanya? Sisanya 2. Kenapa 2 sisanya? 38 habis dibagi 6, bersisa 2. Iya. Coba kalau yang ini ya 70 73 modulo 8. Nah, silakan dicoba cari. Kalau ini benar ya, ini adalah sisanya 2. Kenapa sisanya 2? Karena bilangan yang di bawah 38 ini yang habis dibagi 6 yaitu 36. iya, 36. 36 yang habis dibagi 2. Sorry, yang habis dibagi 6 ya. 36 yang habis dibagi 6. Sedangkan kalau 38 dibagi dengan 6, sisanya Bersisa adalah 2. 2. Seperti itu. Ya. Namun 38 dibagi 6, sisanya adalah 2. Kayak gitu. 2. Nah, kalau 47 ini gimana? Sama dengan 5. 5. Kenapa 5? Ya, karena bilangan sebelumnya 42 2. bagi habis 7. dibagi 7. Habis dibagi Dibagi 7. 7. Sedangkan kalau 47 ini dibagi dengan 7, sisanya adalah 5. gitu ya. Kalau 73 1. 1. modulo 8, 1. sisanya 1. Kenapa sisanya 1? Karena 72 sebelumnya habis dibagi 8. 8. Ada bilangan yang di bawah Bilangan bilangan di bawah 73 ini yang habis dibagi 8 yaitu 72. 72 kayak gitu ya. Sehingga sisanya pembagian 73 ini dibagi 8 sisanya adalah 1 seperti itu. Bisa? Bisa. Dan kalau itu konsep cara menghitung modulonya ya. Ini definisinya. Ini definisinya. Jadi syarat bilangan-bilangan yang 38 modulo 6 itu tuh ada syaratnya. Gitu ya. Tidak tidak sembarang bilangan. Gitu. Jadi misalkan A dan M bilangan bulat, berarti artinya negatif, 0, positif. Tetapi dia di sini ada tambahan. Khusus untuk M, dia harus lebih besar dari 0. Artinya bilangan bulat positif. Kayak gitu, nggak boleh negatif. Berarti artinya yang di setelah mod itu, dia tidak boleh misalnya 38 modulo min 6. Ini nggak boleh. Karena kan dia dibilang M itu harus lebih besar dari 0. Dia harus positif. Yang boleh negatif itu yang mana? Ini nih boleh negatif. Nih, 38 modulo 6. Ini boleh. Karena ini adalah bilangan bulat. Dia boleh. Kalau ini dia bilangan bulat juga. Tetapi Bilangan bulat positif. iya, bilangan bulat positif. Kayak gitu. Ya. Oke, bisa dipahami ya bentuk ini. Nah, tadi kan kita tahunya bahwa A modulo M ini kan artinya A habis dibagi dengan M, gitu ya. Sisanya adalah R. Nah, bentuk ini kan mirip dengan yang sudah kita tadi cari nih. Pembagian yang dimana ada sisanya, berarti kan ini yang mau dibagi, berarti A sama dengan yang membagi M dikali dengan suatu bilangan, baru ditambah dengan sisa. Gitu ya. Yang tadi syaratnya itu dia harus lebih kecil dari 0 atau sama dengan lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 dan dia lebih kecil dari M.
M-nya nggak masuk. Kalau M-nya di sini M-nya di sini 6, berarti R-nya di sini kemungkinan adalah yang paling besar adalah 5. Kayak gitu, nggak boleh lebih dari 6 dan nggak boleh 6. Seperti itu. Ya. Jadi artinya gini, ketika kita disuruh mencari 38 modulo 6, tadi sama dengan 2. Kan 2 ini kan nilai R ya, nilai R. Dan R ini nggak mungkin nilainya lebih besar dari M. Benar ya? Nggak mungkin nilainya di sini akan 7. Karena dia ada ketentuannya nih. Bahwa nilai R ini harus lebih kecil dari M. M kita di sini adalah 6. Berarti dia harus lebih kecil dari 6 nih. Terbukti nilainya adalah 2. Seperti itu. Ya, sama dengan 46 modulo 8 misalnya. Maka sama dengan 6. 6. Ada 6 ini lebih kecil dari 8, benar? Benar. Benar, berarti kan udah memenuhi ini. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi M itu yang disebut dengan modulus atau modulo, disingkat dengan MOD, mod, ya. Oke, dia dibilang di sini hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan. Nih, dalam himpunan yang ini. 0 lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil dari M. Ini sifat-sifat aritmatika modulo, nanti silakan dipahami sendiri. Kita masuk ke contoh. Nah, kalau contoh ini kan sudah diketahui nih nilai sisanya 23 modulo 5 sama dengan 3. Benar nggak? 23 modulo 5 sama dengan 3. Ya, Benar. Benar. Kenapa bisa kita tahu benar? Karena bilangan bilangan sebelumnya itu 20 habis membagi 5. Habis dibagi 5. Iya. Jadi ada bilangan yang di bawah 23 yang habis membagi 5, yaitu 20. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan ini, berarti 23 sama dengan 5 dikali dengan suatu bilangan, ya, yang unik itu, baru ditambah dengan sisanya. Tadi dibilang 20, berarti 5 dikali 4 4. ditambah 3. Nah, 3 inilah yang merupakan jawaban di sini. Berarti 3 inilah yang merupakan jawaban ini, gitu ya. Tuh. Nah, lalu kalau yang nomor 2 gimana? Salah. Nomor 2 salah. Nomor 2 gimana? Iya betul, Bu. betul, Betul. Bu. Betul. 23 habis dibagi 3. 27 27 habis dibagi 3. Berarti nggak ada modulo, Bu. Iya. Bisa nggak kita nyatakan dalam bentuk persamaan yang kayak di atas? Tambah 0. Bisa nggak? Iya, ditambah 0. Jadi walaupun dia sebenarnya habis membagi, sisanya itu 0 kayak gitu. Jadi kita bisa buatnya seperti ini. 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. Nah, 0 inilah yang merupakan jawaban di sini. Ya, berarti kalau begitu, kalau Ibu bikin 25 modulo 5, maka sama dengan 0. 0. 0. Kalau 81 modulo 9, maka sama dengan 0. 0 gitu. Pokoknya yang habis membagi pasti modulonya adalah 0 gitu ya. Sisanya adalah 0. Silakan kerjakan yang nomor 3, 4, 5, 6. Nanti Ibu tunjuk ya satu orang.
Sudah? Sudah. Nah, silakan yang nomor 3 yang menjawab. Coba Dinda. Dinda Kelsa Ayu. Ya, Bu. Ya, Dinda. Apakah benar nomor 3 itu 6 modulo 8 itu sama dengan 6? Tadi 6, 6 modulo 8 itu artinya apa? Apa artinya 6 modulo 8? Apa artinya 6 6, modulo 8 sama dengan 6? Apa artinya? 6 adalah sisa dari 6 yang mana nih? 6 yang di depan atau yang di belakang yang sisa dari? yang di belakang. Oh, oke, 6 merupakan sisa dari Dan apa tadi? 6 dibagi 8. Iya, 6 dibagi 8 sisanya 6. Benar nggak ya kira-kira? Salah. Salah? Benar-benar. Benar. Kenapa bisa tahu kalau benar? Coba nyatakan dalam bentuk persamaan ini. Berarti 6 yang di sini sama dengan 6 kali 0 tambah 6 kali 1. kan kayak kalau di sini kan 27 nih yang sebelah kiri nih, berarti di sini 27 ya. Berarti 6 ini yang di sebelah kiri, berarti 6 sama dengan 8 ya 8 kali dikali kalau 8 kali 1 tapi min. iya, nggak boleh dia min. Jadi kali berapa? Pokoknya sisa R-nya itu harus 6. Dikali 8 dikali berapa? Lalu ditambah 6 kayak gitu. Hasilnya 6 juga. Berarti 8 itu dikali berapa? Dikali Tadi sekeluar, Bu. oh ya, nggak apa. Habis baterai laptop. Oh iya ya, oke. Sudah bisa? Berarti Udah. kan 6, 8 dikali berapa sih ini? Tapi sisanya itu 6. Kayak gitu kan, karena diketahui 6 di sini ya. Berarti R-nya 6 sudah. Kira-kira Q-nya ini berapa nih? Berapa Q-nya? Dinda? Biar nilainya 6 juga nih hasil. Iya, kali 0. Apa? Dinda kan jawab kan? 8 dikali Iya, kali 0. 0 ya. Maka hasilnya adalah 6. Kayak gitu. Kalau yang nomor 4 gimana? Nomor 4. Ada yang mau Saya, menjelaskan? Bu. Kami, Bu. Boleh, Fadila. Fadila atau Anissa? Fadila. Ya, boleh. Bebas. Oke, Fadila. Siapa, Bu? Ya, Fadila, silakan. Yang nomor 4 benar dalam bentuk keterbagiannya, yaitu 0 sama dengan 12 kali 0 tambah 0. Iya. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Berarti 0 sama dengan 12 dikali 0 ditambah 0. Oke. Untuk yang nomor 1 sampai nomor 4 bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa. Nah, ini kan bentuk A-nya itu adalah bilangan positif. Nah, bagaimana kalau negatif nih seperti yang nomor 5 dan nomor 6? Bisa, Bu. Bisa. Gimana, Brian? Bisa. Benar Sama nggak dengan hasilnya sama dengan 4 sisanya? Min 41 modulo 9 sisanya 4. Benar? betul, Bu. Benar. Lima nggak sih, Gimana Bu? kita tahu kalau dia benar? Itu Bu. Salah, Bu. 41 itu sama dengan 9 dikali min 5 ditambah 4. Min Iya. 41, 9 dikali 5 ditambah 4. Kali min 5 tambah Ya. 4. Karena kan prinsipnya seperti ini ya, sama seperti yang tadi. Karena ini kan Normal. pembagian ya. Pembagian ketika 23 modulo 5 kan artinya 23 ini dibagi 5. Karena kita tahu tidak ada kelipatan yang dia bukan apa namanya? Bukan kelipatan 5 gitu ya, sehingga dia tidak akan habis dibagi 5. Maka kita harus mencari bilangan yang di bawahnya. 23
Di bawah 23 yang habis dibagi 5 adalah 20. Nah, gitu ya. Maka 5 dikali 4. Nah, begitu juga dengan min 41 ini. Kita cari bilangan yang di bawahnya yang habis dibagi 9. Yaitu, Min 5. enggak, maksudnya min 41 di bawah min 41 nilainya adalah yang habis dibagi 9. Min 45. Iya, min 45 bilangan itu yang habis dibagi 9. Maka min 41 sama dengan 9 dikali 9 min dikali 5. min Kayak gitu. ditambah Baru ditambah 4. 4. Ya, karena 4 ini yang merupakan yang diketahui dari soal. Berarti sudah pasti 9 dikali min 5 kan min 45. Baru ditambah 4. Tambah Hasilnya 4 adalah min min 41. 41. Seperti itu. Yang nomor 6, silakan yang Kami, menjawab. Bu, mau coba. Ya boleh Anissa. Min 39 sama dengan 13 dikali min 3 ditambah 0. Karena dia min 39 itu habis dibagi 13, hasilnya 0. Iya. Min 39 ini habis dibagi 13, maka sisanya 0 kayak gitu ya. Maka min 39 sama dengan 13 dikali min 3 ditambah 0 gitu ya. Coba satu lagi ya. Ibu tunjuk orangnya yang menjawab. Ini negatif juga masih ya. Min 58 modulo 8. Sisanya berapa nih? Berapa sisanya? 2. 4 ditambah. 8 dikali 8 kali 8 dikali min 8 tambah 6. Berapa sisanya? 6. 8 dikali min 8. Kalau kita ubah DM-nya persamaan 58 sama dengan 8 dikali berapa? Baru ditambah 6, benar? 8 dikali berapa di sini? Min 8. Dikali min 8. Min 8 dulu. Min 8 dapatnya min 60 64 baru ditambah dengan 6. Ya, hasilnya adalah min 58. Bukan mengambil min 56 ya. Ada nggak yang kepikiran mengambil min 56? Enggak ya. Ya karena kita mengambilnya adalah bilangan yang lebih kecil di bawahnya. Karena min 56 di atasnya. Sedangkan min 64 itu di bawah min 58. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya. Oke, ini 23 modulo 5 sudah, 23 sudah lah ya. Ini bisa lah. Oke, karena materinya sudah selesai. Jadi ini tugas ketiga, silakan nanti dikerjakan, dikumpul di minggu depan ketika kita tatap muka ya, offline. Tugasnya itu silakan membuat soal sesuai dengan apa yang diminta. Di sini kan diminta untuk keterbagian yang habis membagi dan yang tidak bersisa dengan yang tidak habis membagi. Buat masing-masing 2, kayak gitu ya. 2 ini artinya soal bilangannya berbeda, gitu ya. Lalu yang nomor 2, buat lagi 2 soal menentukan pembagi bersama terbesar. Ya, lalu buat lagi 2 soal yang merupakan relatif prima. 2 soal lagi tentang modular aritmatika atau aritmatika modular atau modulo yang barusan kita pelajari, gitu. Oke, bisa? Bisa, Bu. Oke, berarti Ya, Bu. karena materinya sudah selesai, mudah-mudahan materinya bisa dipahami dengan baik. Oke, Ibu Aki, sudah? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan sebelum Berarti ditutup? tugas yang tadi tuh pertemuan selanjutnya lagi gitu.
Sedangkan tugas yang ini minggu depan. Oh iya benar. Kalau tugas yang teorema itu pas kita kuis pertemuan kelima 2 minggu lagi ya. Nah, Ya, sedangkan yang barusan itu adalah minggu depan. Bukan ya pas Bu. kuis ya, kalau yang barusan itu di minggu depan. Ya Bu. Oke, ada yang mau Ya, Bu. ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, kalau begitu terima kasih yang sudah masuk Zoom tepat waktu. Ada yang belum dicek nggak kehadirannya? Atau yang baru masuk mungkin? Ada? Kami, Bu. Siti Nuril. Rasanya Nabila tadi juga nggak sih? Nabila ada Bu. Siti Nuril. Askia ada nggak Askia? Hadir, Bu. Oh, Askia ada juga. Lalu Nabila. Nabila Mufli. Nabila ada nggak? Ada. Nabila mana sih? Nabila Mufli ini ada sih. Nabila. Nabila. Ada nggak Nabila tuh di sini? Sinyalnya susah katanya, Bu. Oh Keluar gitu. masuk. Oke. Olivia. Ada Olivia? Hadir Bu. Oh ya, oke. Berarti hadir semua ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.